bukan arti sejatinya kemerdekaan itu. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tantangan pembebasan pikiran, kebaikan semangat, dan pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Bagi bangsa yang merdeka, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh para pendahulu kita. Tanggung jawab itu meliputi upaya untuk membangun negara ini dengan semangat persatuan dan kesatuan, dengan tekad yang kuat untuk mengatasi setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Mari kita bangkit dengan semangat baru, bersatu padu dalam menggapai berbagai tantangan yang ada di depan kita. Marilah kita jadikan kemerdekaan ini sebagai momentum untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur. Kita wujudkan cita-cita luhur bangsa ini dengan kerja keras, dedikasi, dan cinta tanah air yang tulus. Sebuah jaket berlumur darah karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kita semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan yang bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita. Di bawah matahari kita, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia pada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan? Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu. Kita semua telah menatapmu dari atas bangunan-bangunan, menunduk dengan bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli bangunan, teriakan-teriakan di bis, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakamanmu. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan, lanjutkan perjuangan, lanjutkan perjuangan. Hari ini tepat 79 tahun yang lalu Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka. Merdeka dari segala penjajahan fisik dan mental, kolonialisme yang telah beratus tahun bangsa ini alami. Perjuangan meraih kemerdekaan sangatlah berat dan harus bertaruh jiwa dan raga pada pahlawan baik yang berjuang secara lokal, kedaerahan maupun daerah nasional, telah rela berkorban nyawa demi tegaknya bumi pertiwi ini. Mulai senjata sederhana seperti bambu runcing sampai senjata modern, mereka dengan gagah perkasa melawan kejamnya penjajah. Kedaulatan negara saat ini terancam bukan dengan perang senjata, tetapi oleh perang ide, gagasan, dan produk. Beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pemilu langsung. Namun pemilu seolah menjadi perang antar kubu mendukung pasangan calon. Berita hoaks, hujatan, dan kebencian merajalela di media sosial, sehingga merusakkan tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemanan yang tadinya damai kini hancur hanya karena berbeda pilihan. Kebencian mendalam seolah menjadi senjata andalan dalam rangka merusak negara ini dari dalam. Hadirin yang saya hormati, dulu Soekarno pernah berkata, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Terbukti hal tersebut benar adanya. Kini bibit perpecahan terlihat dari berbagai sudut kehidupan, terlebih media sosial yang tidak terkendali. Akan tetapi kita sebagai bangsa telah terbukti tidak akan melampaui batas dalam hal perpecahan. Perbedaan tidak akan menghancurkan bangsa ini, justru akan menguatkan. Kesadaran sejarah yang membuat negaranya tidak akan pernah melampaui batas dan hancur. Semangat jiwa patriot dan akan terus tertanam dalam segenap raga penduduk Indonesia. Hadirin yang saya hormati, mari kita lupakan dan kubur kebencian yang masih tersisa dari diri kita. Saatnya kita kembali merajut asa membangun negeri ini dengan karya-karya terbaik. Dengan karya-karya terbaik tersebut, negara ini akan tetap tegak berdiri dan disegani di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini
membacakan sebuah puisi yang berjudul Merdeka atau Mati, karya Yamin. Darah mengenang di tanah tak bertuan. Ratusan nyawa melayang bergelimpangan di medan peperangan, mengangkat panji kemenangan. Seorang pejuang berteriak dengan lantang, gagah berani membawa senjata dan melawan penjajah. Dua kata pilihan, merdeka atau mati. Tubuh kekar dihujani peluru, penuh lubang di sekujur tubuh. Darah bercucuran, mereka tetap berdiri tegak. Sekali lagi, dengan lantangnya mereka menjawab, merdeka atau mati. Hingga detik ini, darah tertumpah, membanjiri bersada. Ribuan nyawa melayang, tulang belulang berserakan. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang tidak ada bayarannya demi terwujudnya kata merdeka. Hari ini 17 Agustus 2024 kita memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 79 tahun ini, bangsa kita telah melalui berbagai tantangan dan pencapaian yang luar biasa. Dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga upaya pembangunan di berbagai bidang, semangat persatuan selalu menjadi kekuatan utama kita. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu. Di era digital ini, tantangan yang kita hadapi mungkin berbeda, namun semangatnya tetap sama. Kita harus mampu bersaing di kancah global sambil tetap menjaga jati diri bangsa. Mari kita manfaatkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, kuasai teknologi dan kembangkan kreativitas. Dengan begitu, kita bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan disegani dunia. Jayalah Indonesia. Hai saudara-saudariku yang sebangsa dan setanah air. Kita belajar bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kemerdekaan Indonesia tidak dihadiahkan oleh bangsa asing, tetapi dipertaruhkan dengan seluruh jiwa dan raga kita. Perjuangan ini masih kita teruskan sampai hari ini dengan merdeka belajar yang telah kita gerakan selama 4 tahun terakhir ini. Layaknya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, kita belajar untuk digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan semangat gotong royong. Adapun kolaborasi dalam menghadirkan transformasi yang telah melahirkan banyak perubahan terbesar dalam perjalanan di dunia pendidikan di Indonesia. Para peserta didik dan para pendidik kita sekarang telah merasakan keluasan dalam belajar dan mengajar. Kemerdekaan ini didukung dengan gerakan tradisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana anak-anak kita mendapat kemerdekaan yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan fondasional. Melakukan gerakan ini, kami mengajak para pendidik dan orang tua untuk memahami bahwa keberhasilan belajar anak usia dini tidak terbatas pada baca, tulis, hitung, tetapi juga kemampuan literasi dan numerasi, keterampilan berkomunikasi, dan karakter yang berlandasi nilai-nilai Pancasila. Perjuangan kita dalam menggerakkan merdeka semakin menunjukkan pentingnya gotong royong untuk mewujudkan kemerdekaan dalam sistem pendidikan Indonesia. Untuk terus maju, kita harus melaju. Mari kita semangat para pendahulu kita untuk senantiasa bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Kulihat patung pejuang, karya Rian Rahman. Kulihat patung pejuang,
berdiri di tepi jalan, yang satu terluka, yang lain memapahnya. Keduanya seolah berkata, lihat atas darah kami nak, membasah di hari Bani Pertiwi. Tak sempat kami melihat kalian hidup nyaman tanpa ketakutan. Lalu aku tersentak. Leluhurku gugur bekalang tanah, melepas nyawa untuk merdeka. Sedang aku kini hidup bahagia tanpa harus mengangkat senjata, hanya tinggal mengisi kemerdekaan dengan berjuang belajar sekuat tenaga, menjadi anak berprestasi, mengharumkan nama bangsa. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh bangsa Indonesia. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat menikmati kemerdekaan yang tepat hari ini menginjak 79 tahun. Kita dapat menikmati kemerdekaan yang tepat hari ini. Kemerdekaan ini buah dari kegigihan perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Tanpa kenal kata menyerah, pahlawan pendahulu mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan tetesan darah dalam mengusir penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Meski dihadapkan keadaan yang sulit pada saat itu, para pahlawan tidak mengeluh, harapan terus dikobarkan dengan menjunjung semangat gotong royong dan rasa persatuan berjuang sekuat tenaga melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Dan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, kita contoh sikap para pahlawan yang rela berkorban tanpa pamrih serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tidak seperti yang kita lihat saat ini, masing-masing golongan atau kelompok maupun pribadi hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Pada 79 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian, para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi, mengibarkan bendera sang saka merah putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, lalu terakhirlah Indonesia merdeka. Izinkan saya akan menyampaikan orasi yang berjudul Indonesia Hebat, Generasi Muda Hebat. Selamat malam para hadirin sekalian yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul dalam semangat kemerdekaan untuk merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, saya akan keberagaman dan potensi Indonesia, negeri kita yang tercinta, adalah sebuah anugerah yang luar biasa, tak ternilai negeri maritim. Dengan ribuan pulau, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dan kita memiliki batik yang diakui dunia, tarian tradisional yang memukau, dan beragam kuliner yang lezat. Namun, tahukah teman-teman, kehebatan Indonesia tidak hanya terletak pada kekayaan alam dan budaya. Lebih dari itu, Indonesia adalah negara dengan penduduk yang ramah, toleran, dan gotong royong. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita. Generasi muda khususnya sering dipandang sebelah mata. Banyak stereotipe yang dituduhkan ke mereka, pemalas, belagu, dan tidak ada fighting spirit alias manja. Pembentukan karakter sejatinya didukung oleh lingkungan di sekitarnya. Walaupun masalah ini terasa berat, saya yakin ada juga kok generasi muda yang peduli akan dirinya dan nasib bangsa ini. Semua masalah kekuatif, masalah yang bersama yang harus kita selesaikan. Kita sering dengar pemuda adalah harapan bangsa, tapi harapan itu tidak ada kenyataan. Jadi kalau kita dan orang-orang di sekitar kita cuma diam saja, kita harus berani berbuat, berani berinovasi, dan berani mengubah dunia. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Kita punya potensi yang luar biasa. Kita kreatif, kita inovatif, dan kita punya semangat yang membara.
Ayo kita tunjukkan kepada dunia bahwa pemuda Indonesia itu hebat. Mari kita mulai perubahan diri kita sendiri dengan belajar yang giat, menjaga lingkungan, dan saling menghormati. Kita sudah berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka. Ajarkan aku, wahai pahlawanku, untuk cinta negeri Nusantara ini. Nusantara yang engkau perjuangkan dengan gigih dan berani, bersemboyan, merdeka dan mati. Ajarkan aku, wahai pahlawanku, untuk memiliki semangat juangku, semangat untuk merdeka, semangat untuk berdaulat, semangat untuk berkeadilan, semangat untuk berkemakmuran sesuai dengan cita-citamu. Ajarkan aku, wahai pahlawanku, untuk membangun negeri Nusantara ini dengan caraku sendiri, dengan kekuatanku sendiri, agar aku tahu, agar aku mampu menjadi bangsa mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Ustazah, Musrif Musrifah, dan santriwan santriwati yang saya banggakan.